Waspada. Pesan rahasia Jayabaya untuk Weton Pon. Siap-siap jangan ceroboh. Pernahkah Anda merasa hidup sedang tenang, namun tiba-tiba badai datang tanpa permintaan? Untuk Anda pemilik Weton Pon, ada sebuah peringatan kuno yang tertulis dalam ramalan Sang Prabu Jayabaya yang selama ini tersembunyi. Tahun ini, energi Anda sedang bergejolak. Apakah ini pertanda kejayaan besar? Atau justru lubang kehancuran akibat satu kecerobohan kecil? Jangan beranjak, karena pesan ini bisa menyelamatkan nasib Anda hari ini. Rahayu, selamat datang di channel ini, ruang di mana kita membedah rahasia langit dan bumi melalui kearifan primbon Jawa. Sebelum kita kupas tuntas pesan rahasia untuk Weton Pon, pastikan Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita bangun komunitas yang melek spiritual, agar tidak salah melangkah dalam hidup. Karakter dasar, Pon, sang pemilik senjata ilmu dan gejolak batin yang tersembunyi. Saudara-saudaraku pemilik Weton Pon, sebelum kita masuk ke dalam ramalan rahasia Sang Prabu Jayabaya, kita harus bercermin terlebih dahulu pada jati diri Anda yang sebenarnya. Mengapa Jayabaya memberikan peringatan khusus untuk Anda? Jawabannya terletak pada struktur ruhani yang Anda bawa sejak lahir. Dalam kosmologi Jawa, Pon bukan sekadar nama hari pasaran. Pon adalah pemegang segel dari cakra dasar langit yang berelemen air. Anda yang lahir di hari Pon, entah itu Senin Pon, Selasa Pon, hingga Minggu Pon, memiliki garis nasib yang disebut sebagai sang penyiar ilmu. Anda adalah wadah bagi kebijaksanaan. Secara alami, orang-orang Pon memiliki pembawaan yang tenang, berwibawa, dan seringkali menjadi tempat bertanya bagi orang di sekitarnya. Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap informasi dan mengubahnya menjadi strategi. Inilah senjata ilmu yang saya maksud. Namun, disinilah letak dualitasnya. Di bawah naungan lintang Magelut, Anda diberkati dengan hati yang pemaaf dan tidak tegaan. Anda adalah sosok yang wasesa segara, memiliki pemaafan seluas samudra. Tetapi, tahukah Anda bahwa samudra yang paling tenang sekalipun menyimpan palung yang sangat dalam dan gelap? Sifat dasar Pon yang paling berbahaya adalah gede sirah, atau potensi kesombongan intelektual yang halus. Karena Anda merasa tahu banyak hal, karena Anda merasa insting Anda jarang melesat, seringkali muncul rasa meremehkan hal-hal kecil. Jayabaya melihat bahwa musuh terbesar Weton Pon bukanlah orang lain, bukan santet, bukan pula nasib buruk dari luar. Musuh terbesar Anda adalah ego Anda sendiri. Anda cenderung merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Anda seringkali menutup telinga dari nasihat orang terdekat, karena merasa strategi Anda sudah paling sempurna. Inilah yang dalam primbon disebut sebagai sifat sembodro, berani tapi kadang tanpa perhitungan yang matang jika sudah merasa di atas angin. Selain itu, elemen air dalam diri Anda membuat Anda sangat adaptif. Anda bisa masuk ke lingkaran mana saja. Namun, jika air ini tidak dijaga kesuciannya, ia mudah tercemar. Weton Pon yang sedang kotor, energinya akan berubah menjadi sosok yang sangat keras kepala, sulit dibantah, dan cenderung manipulatif untuk mencapai tujuannya. Di titik inilah pesan Jayabaya menjadi sangat relevan. Sang Prabu mengingatkan bahwa ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk menyombongkan diri. Jika hari ini Anda merasa sedang buntu, atau merasa banyak rencana yang gagal di tengah jalan, coba periksa batin Anda. Apakah Anda sedang berjalan dengan kerendahan hati, atau Anda sedang berjalan dengan kacamata kuda yang hanya melihat kebenaran versi Anda sendiri? Karakter Pon adalah karakter pemimpin. Namun pemimpin yang ceroboh adalah pemimpin yang jatuh karena kerikil kecil, bukan karena batu besar. Anda seringkali lolos dari badai besar, tapi justru tersandung pada detail-detail kecil yang Anda anggap remeh. Inilah pondasi mengapa kita harus membahas pembahasan-pembahasan selanjutnya dengan sangat hati-hati. Karakter Anda adalah modal utama, tapi tanpa kewaspadaan, ia bisa menjadi senjata makan tuan. Rahasia Jayabaya, sinyal perubahan zaman dan kode alam bagi pemilik Pon. Saudara-saudaraku, jika kita berbicara tentang Prabu Jayabaya, kita tidak sedang berbicara tentang ramalan biasa. Kita sedang berbicara tentang jangka, sebuah ketetapan waktu yang telah digariskan oleh alam semesta. Bagi Anda pemilik Weton Pon, ada sebuah kode rahasia dalam serat musarar yang seolah-olah berdenyut lebih kencang di tahun ini. Mengapa demikian?
Karena kita sedang memasuki transisi energi yang dalam filosofi Jawa disebut sebagai masa Kolo Bendu menuju Kolo Subo. Dalam ramalannya, Jayabaya pernah berujar, akeh wong pinter keblinger, akeh wong mulyo dikuntulo. Banyak orang pintar yang justru tersesat oleh kepintarannya sendiri, dan banyak orang mulia yang justru terhina karena kecerobohannya. Pesan ini ditujukan langsung ke jantung energi weton pon. Mengapa? Karena pon adalah simbol cakra dasar yang menguasai arah barat, tempat matahari terbenam. Ini adalah simbol kematangan, namun juga simbol titik kritis antara terang dan gelap. Jayabaya memberikan sinyal bahwa di zaman ini, energi, pon, sedang berada dalam ujian, goro-goro batin. Alam semesta sedang melakukan seleksi alam. Pemilik weton pon yang tidak waspada akan merasa seperti sedang menaiki ombak yang tinggi, namun tanpa kemudi yang kuat. Sinyal perubahan zaman ini ditandai dengan munculnya banyak peluang yang terlihat seperti emas. Namun sebenarnya hanyalah fata morgana yang menghancurkan. Rahasia Jayabaya untuk Anda adalah tentang eling lan waspodo. Namun, waspodo di sini bukan sekadar takut, melainkan kemampuan membaca tanda-tanda alam. Jayabaya meramalkan bahwa mereka yang lahir di pasaran pon akan mendapatkan bisikan atau firasat yang lebih kuat tahun ini. Jika Anda tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, atau bermimpi tentang air dan api, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah sinyal bahwa frekuensi Anda sedang bersinggungan dengan perubahan zaman. Ada satu pesan rahasia yang tersirat. Ojo dumeh, ojo nyeleneh. Jangan merasa hebat karena posisi Anda, dan jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari tatanan moral. Jayabaya mengingatkan bahwa bagi weton pon, hukuman alam, karma, di masa ini datangnya sangat cepat, secepat kilat yang menyambar di siang bolong. Jika Anda jujur, kejayaan Anda akan abadi. Namun jika Anda ceroboh dan bermain api dengan kepercayaan orang lain, maka kejatuhan Anda akan menjadi tontonan banyak orang. Zaman ini menuntut Anda untuk kembali ke akar. Jayabaya melihat bahwa kekuatan weton pon akan pulih total jika mereka mampu menyelaraskan diri dengan sedulur papat limo pancer mereka. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin tidak menentu, Anda diminta untuk menjadi mercusuar, menjadi orang yang tetap tenang saat yang lain panik, tetap jujur saat yang lain curang. Ingatlah, sinyal dari Jayabaya ini adalah sebuah peringatan dini. Alam sedang berbicara kepada Anda melalui peristiwa-peristiwa kecil di sekitar Anda. Jangan abaikan detail. Karena di balik kekacauan zaman ini, ada sebuah kursi kehormatan yang sedang dipersiapkan semesta untuk pemilik weton pon yang lulus dari ujian kesabaran dan ketelitian. Apakah Anda siap untuk naik kelas? Atau justru tergilas oleh roda zaman yang berputar? Titik kritis, di mana kecerobohan mengintai weton pon? Saudara-saudaraku pemilik weton pon, setelah kita memahami jati diri dan sinyal zaman dari Jayabaya, sekarang saatnya kita bicara jujur. Kita harus berani membedah luka agar bisa sembuh. Di manakah letak titik kritis Anda? Mengapa Primbon dan Jayabaya berkali-kali meneriakkan kata, waspada? Kecerobohan weton pon bukan terletak pada kebodohan, melainkan pada kanyut ing kahanan, terhanyut dalam situasi. Karena Anda memiliki elemen air, Anda cenderung mengikuti arus. Jika arusnya baik, Anda akan sampai ke samudera kejayaan. Namun, jika arusnya keruh, Anda akan berakhir di kubangan kegagalan. Inilah 3 titik kritis yang seringkali menjadi lubang kehancuran bagi weton pon. 1. Kecerobohan dalam gampang percoyo, terlalu mudah percaya. Titik kritis pertama adalah hati Anda yang terlalu lunak. Sebagai pemilik wasesa segara, Anda seringkali merasa berdosa jika berburuk sangka. Namun, di zaman Kolo Bendu ini, Jayabaya mengingatkan bahwa serigala sering memakai bulu domba. Kecerobohan Anda muncul saat ada orang baru datang dengan air mata atau janji keuntungan selangit. Anda seringkali memberikan kunci brankas atau rahasia hidup Anda hanya karena rasa iba. Ingatlah, menolong orang itu mulia, tetapi menyerahkan leher Anda untuk disembelih oleh pengkhianatan adalah kecerobohan yang fatal. 2. Kecerobohan dalam sembrono ing perjanjian, lalai dalam detail. Anda adalah tipe pemikir makro, Anda melihat gambaran besar. Namun, Anda seringkali muak dengan hal-hal administratif yang kecil. Disinilah jebakannya. Banyak pemilik weton pon yang jatuh bangkrut atau terjerat hukum hanya karena malas membaca kontrak,
malas mengecek nota, atau menganggap remeh tanda tangan di atas materai. Kecerobohan ini adalah penyakit kronis bagi Pon. Jayabaya memberi isyarat bahwa hal kecil yang kau sepelekan hari ini akan menjadi api yang membakar rumahmu esok hari. 3. Kecerobohan dalam mangan ati, memendam emosi yang meledak. Titik kritis ketiga bersifat internal. Weton Pon seringkali terlihat tenang di luar, tapi mendidih di dalam. Kecerobohan terbesar Anda adalah saat Anda membiarkan emosi menumpuk hingga akhirnya meledak di waktu yang salah. Saat emosi itu meledak, Anda akan mengeluarkan kata-kata pedas atau mengambil keputusan impulsif yang menghancurkan reputasi yang telah Anda bangun bertahun-tahun. Keputusan yang diambil saat hati sedang panas adalah puncak kecerobohan yang diramalkan akan membawa sengkolo atau nasib buruk. Waspadalah. Titik kritis ini biasanya muncul saat Anda sedang merasa di atas angin atau justru saat Anda sedang sangat kelelahan secara mental. Jayabaya berpesan, dudu amargo kurang pinter, nanging amargo kurang bener anggone ngetung langkah. Bukan karena Anda kurang pintar, tapi karena Anda kurang tepat dalam menghitung langkah. Jangan biarkan satu detik kecerobohan menghapus 1000 hari kebaikan Anda. Alam semesta sedang mengamati, apakah Anda mampu mengendalikan diri, atau justru menjadi budak dari kelalaian Anda sendiri? Prediksi nasib, peluang emas di balik peringatan Jayabaya. Saudara-saudaraku pemilik Weton Pon, setelah kita membedah titik kritis dan lubang kecerobohan, janganlah berkecil hati. Mengapa Prabu Jayabaya memberikan peringatan yang begitu keras? Jawabannya sederhana, karena ada pusaka besar yang sedang dipersiapkan untuk Anda. Alam semesta tidak akan memperingatkan seseorang jika orang tersebut tidak memiliki potensi untuk menjadi besar. Dalam jangka Jayabaya, disebutkan bahwa mereka yang mampu melewati ujian, kolo bendu, atau masa kesuraman batin, akan diangkat derajatnya dalam masa, kolo subo, masa kemakmuran. Bagi Anda pemilik Weton Pon, tahun ini dan masa depan dekat Anda menyimpan sebuah wahyu kejayaan. Namun, wahyu ini tidak jatuh begitu saja dari langit. Ia harus dijemput dengan ketelitian yang tajam. Prediksi nasib Anda saat ini digambarkan seperti bulan ketutup mendung, bulan yang tertutup awan. Cahaya Anda ada, potensi kekayaan Anda nyata, namun ia terhalang oleh awan kecerobohan yang kita bahas tadi. Jika Anda mampu menyapu awan itu dengan ketelitian, maka inilah peluang yang akan terbuka. 1. Kebangkitan ekonomi melalui dalan anyar, jalan baru. Jayabaya mengisyaratkan adanya peluang usaha atau kenaikan jabatan yang datang dari arah yang tidak terduga. Bagi Pon, rezeki Anda tahun ini bersifat tibo dunyo, jatuh ke dunia. Artinya, peluang itu ada di depan mata, bukan di tempat yang jauh. Bisa jadi itu adalah ide lama yang Anda remehkan, atau tawaran kerjasama dari kawan lama. Peluang ini akan menjadi ledakan finansial jika Anda berani melakukan cek dan recheck 2 kali lipat lebih ketat dari biasanya. 2. Pemulihan nama baik dan wibawa bagi Anda yang merasa belakangan ini sering difitnah atau diremehkan. Ramalan ini membawa kabar baik. Jika Anda mampu bersikap tenang dan tidak ceroboh dalam berucap, alam semesta akan membalikan keadaan. Jayabaya menyebutkan tentang Satrio Pinandito, sosok yang bijak namun berwibawa. Anda akan mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang besar. Syaratnya, jangan membalas dengan kemarahan, tapi balaslah dengan pembuktian hasil kerja yang sempurna tanpa celah sedikit pun. 3. Perlindungan gaib dari Sengkolo. Pesan rahasia Jayabaya juga menyiratkan bahwa kewaspadaan Anda akan menjadi perisai. Saat orang lain jatuh karena krisis atau penipuan massal, pemilik Weton Pon yang teliti justru akan selamat dan menjadi penolong bagi sesama. Anda diprediksi akan menjadi sumur yang memberi minum bagi banyak orang. Namun, ingatlah satu kunci dari kitab Primbon, bejo bejane sing lali, isi bejo sing eling lan waspodo. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa atau ceroboh, masih jauh lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Kejayaan Anda bukan tentang seberapa cepat Anda berlari, tapi tentang seberapa tepat Anda menaruh kaki agar tidak terperosok. Peluang emas ini sudah di depan pintu. Alam semesta sudah memberi kode. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda akan membukanya dengan tangan yang gemetar dan ceroboh, atau dengan tangan yang tenang dan penuh perhitungan? Nasib besar menanti mereka yang menghargai hal-hal kecil. Tips meredam energi negatif, ruwet mandiri untuk Weton Pon.
Saudara-saudaraku pemilik weton pon, peringatan Jayabaya dan getaran alam semesta bukanlah untuk kita takuti, melainkan untuk kita selaraskan. Jika Anda merasa belakangan ini pikiran sering kacau, fokus sering terpecah, atau nasib terasa seret karena kecerobohan yang berulang, itu tandanya energi pon dalam diri Anda sedang mengalami turbulensi. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal istilah ngluru jiwo, atau meruat diri sendiri agar frekuensi kita kembali murni dan tajam. Bagaimana cara meredam energi negatif dan mengunci kecerobohan tersebut? Berikut adalah langkah ruat mandiri yang bisa Anda lakukan. 1. Puasa weton. Menajamkan mata batin bagi weton pon. Puasa di hari kelahiran Anda bukan sekadar ritual menahan lapar. Ini adalah cara untuk mengerem nafsu dan ego yang sering membuat Anda ceroboh. Dengan berpuasa di hari pon, Anda sedang membersihkan elemen air dalam tubuh Anda agar kembali jernih. Saat air itu jernih, Anda akan bisa melihat dasar kolam. Artinya, Anda akan memiliki intuisi yang tajam untuk mendeteksi penipuan atau kesalahan sebelum hal itu terjadi. Lakukanlah dengan niat tulus untuk memohon perlindungan dari Sang Maha Pencipta. 2. Sedekah weton. Membeli keselamatan dalam primbon. Disebutkan bahwa sedekah iku nolak balak. Bagi Anda yang sering teledor dalam keuangan, cobalah untuk rutin bersedekah pada hari pon. Berikan makanan atau uang kepada mereka yang membutuhkan dengan jumlah yang mengandung angka neptu Anda. Neptu pon adalah 7. Ini adalah simbol bahwa Anda rela melepaskan sebagian ego kebendaan Anda agar alam semesta menjaga harta dan keselamatan Anda dari kerugian yang lebih besar akibat kecerobohan. 3. Meditasi air. Mendinginkan, geni, api, ego karena pon berelemen air, Anda sangat rentan terpengaruh oleh suhu emosi di sekitar. Luangkan waktu 10 hingga 15 menit sebelum tidur untuk duduk diam. Bayangkan energi air yang dingin mengalir dari ubun-ubun hingga ujung kaki, membasuh semua kepenatan dan sifat kemerungsung, terburu-buru. Katakan pada diri sendiri, aku tenang, aku teliti, aku waspada. Jayabaya menekankan bahwa kekuatan terbesar manusia ada pada pengendalian diri. Jika batin Anda dingin, keputusan yang Anda ambil akan sangat presisi. 4. Ruat ucapan. Menjaga lisan. Kecerobohan weton pon seringkali berawal dari lisan. Mulailah berlatih untuk tidak langsung menjawab atau memutuskan sesuatu dalam hitungan detik. Gunakan rumus, telung langkah, 3 langkah tarik napas. Pikirkan dampaknya, baru bicara. Ruatlah lisan Anda dengan zikir atau doa-doa keselamatan agar kata-kata Anda menjadi doa, bukan menjadi kutukan bagi nasib Anda sendiri. Ingatlah, saudaraku, keberuntungan, bejo, itu bisa diundang. Dengan melakukan penyucian diri ini, Anda sedang membangun benteng gaib. Saat orang lain jatuh karena lalai, Anda tetap berdiri tegak karena Anda telah selesai dengan diri sendiri. Anda bukan lagi budak dari nasib, melainkan Tuan yang mengendalikan arah angin masa depan Anda. Jangan biarkan energi negatif menumpuk. Mulailah hari ini, karena perubahan besar selalu dimulai dari ritual kecil yang istiqomah. Apakah Anda siap untuk membersihkan cermin batin Anda hari ini? Menjadi tuan bagi nasib sendiri di ambang kejayaan. Visual. Fotage matahari terbit yang megah, siluet orang berdiri teguh di puncak bukit, atau transisi cepat dari kegelapan menuju cahaya yang benderang dengan musik orkestra yang menggugah semangat. Saudara-saudaraku pemilik weton pon, kita telah sampai pada muara perjalanan batin kita hari ini. Dari membedah karakter dasar Anda yang mulia namun rapuh, mendengarkan gema ramalan Prabu Jayabaya tentang perubahan zaman, hingga memetakan lubang-lubang kecerobohan yang mengintai langkah Anda. Apa arti semua ini bagi hidup Anda mulai besok pagi? Kesimpulannya hanya satu. Anda adalah pemegang kunci nasib Anda sendiri. Pesan rahasia Jayabaya untuk weton pon bukanlah sebuah vonis mati atau ramalan buruk yang tak terelakkan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah surat cinta dari leluhur yang menginginkan Anda selamat dan mencapai puncak tertinggi. Jayabaya tahu bahwa potensi weton pon itu layaknya Gunung Merapi, tampak tenang dan indah di luar, namun menyimpan kekuatan dahsyat di dalamnya. Jika kekuatan itu tidak dikelola dengan ketelitian, ia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Namun jika dikelola dengan bijak, ia akan menyuburkan seluruh tanah di sekitarnya. Menjadi tuan bagi nasib sendiri, berarti Anda berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan Sengkolo,
dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas setiap detail hidup Anda. Kecerobohan adalah musuh yang licin. Ia menyelinap lewat rasa malas, rasa bosan, dan rasa sombong. Namun, dengan senjata eling lan waspodo yang telah kita bahas, Anda kini telah memiliki perisai yang tak tertembus. Ingatlah, saudaraku, tahun ini adalah tahun di mana alam semesta sedang menimbang siapa yang layak naik tahta. Pemilik weton pon yang berhasil membuang sifat cerobohnya, yang mampu membaca kontrak dengan teliti, yang mampu menjaga lisannya dari emosi sesaat, dan yang rutin membersihkan batinnya melalui ruat mandiri, merekalah yang akan memanen buah dari wahyu kejayaan. Anda bukan lagi orang yang berjalan dalam gelap. Anda telah memiliki peta. Sekarang, berjalanlah dengan langkah yang mantap namun penuh perhitungan. Jangan terburu-buru. Karena rezeki yang sudah digariskan untuk Anda tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Yang perlu Anda pastikan hanyalah, jangan sampai rezeki itu tumpah karena wadah yang Anda bawa bocor oleh kecerobohan. Terima kasih telah menyimak pesan rahasia Jayabaya ini hingga akhir. Saya berharap, setiap kata yang saya sampaikan hari ini menjadi pengingat yang menguatkan langkah Anda, para pemilik weton pon. Apakah getaran pesan ini selaras dengan apa yang Anda rasakan belakangan ini? Ataukah ada pengalaman spiritual tertentu yang ingin Anda bagikan? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan sebagai sesama pejalan spiritual. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon berikan like dan bagikan kepada keluarga atau sahabat Anda yang juga lahir di hari pon. Kebaikan yang Anda bagikan hari ini bisa jadi adalah penolak bala bagi Anda besok. Pastikan juga Anda sudah subscribe, agar tidak ketinggalan bedah weton dan ramalan Jayabaya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Tetaplah eling, tetaplah waspodo, dan raihlah kejayaan yang telah lama menanti Anda. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Sampai jumpa di video berikutnya.